masih setia bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional terbaru, yakni RPJPN 2025 hingga 2045 yang mengusung visi negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa memaparkan 5 sasaran visi Indonesia Emas di tahun 2045. Sebagai rangkaian proses kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan RPJPN 2025-2045. Di kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa memaparkan 5 sasaran visi Indonesia Emas di 2045. Di antaranya, Indonesia menargetkan pendapatan per kapita setara dengan negara maju di tahun 2045. Kriteria pendapatan per kapita setara negara maju yang dimaksud ialah gross national income per kapita ditargetkan 30.300 US dollar, kontribusi produk domestik bruto maritim sebesar 17,5% dan kontribusi PDB industri sebesar 28%. Kedua, di tahun 2045 kemiskinan ditargetkan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Tingkat kemiskinan diharapkan bisa turun ke level 0,5% hingga 0,8%. Lalu gini rasio ada di level 0,290 hingga 0,320. Kemudian kontribusi kawasan timur Indonesia terhadap PDB sebesar 26%. Ya, dan yang paling penting adalah rasio Gini. Ini yang menggambarkan mengenai apakah kita telah berbagi dengan adil. Karena sekarang kita masih pakai dengan angka pengeluaran. Mudah-mudahan rasio Gini yang ke depan kita bisa lihat dari pendapatan, sehingga apakah pendapatan itu terdistribusi dengan baik atau tidak. Dan kita berharap kontribusi dari kawasan timur menjadi lebih naik dibandingkan di sebelah barat. Ketiga, menjadikan Indonesia di 2045 sebagai kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat dengan target Global Power Index di 15%. Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat dengan Human Capital Index sebesar 0,73. Dan kelima, intensitas emisi GRK menuju net zero emission dengan penurunan hingga 93,5%. Tahun 2025 ini sebagai pijakan awal untuk take off kita sampai dengan 2045. Kita berharap GNI kita dari yang sekarang sudah di 4.400-an. Ya, tahun depan 4.700 mungkin. Dan tahun 2025 kita berharap kita mulai dengan angka 5.500. Pada peringatan ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia atau Lemhanas, Andi Wijayanto mengatakan, dukungan lembaga yang dipimpinnya dalam isu strategis transformasi Indonesia tahun 2045. Dalam kesempatan itu, Andi juga meluncurkan 58 buku mengenai Lemhanas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto mengatakan, lembaga yang dipimpinnya ikut merancang 5 isu strategis transformasi Indonesia pada tahun 2045. Di antaranya, dengan memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia, merancang transformasi digital, merancang transformasi ekonomi hijau, transformasi ekonomi biru, serta simbolisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikan Andi saat memberi sambutan di acara peluncuran buku dalam rangka Hari Kebangkitan ke-58 Lemhanas. Dan dengan simbolisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, kami juga merancang Indonesia yang baru, Indonesia yang smart, Indonesia yang green, Indonesia yang bisa menjadi global hub. Itu yang akan menjadi tugas kami ketiga sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada kami di awal 2022. Di kesempatan tersebut, Andi juga menyampaikan bahwa peluncuran buku sebanyak usia saat peringatan Hari Jadi Lemhanas setiap tahun merupakan tradisi yang kini dipertahankan untuk mengingatkan bahwa buku adalah jendela dunia. Tidak hanya dapat menambah wawasan dan pengetahuan, tetapi juga memberikan informasi tentang perkembangan lingkungan strategis terkini yang berpengaruh pada ketahanan nasional Indonesia. Setiap tahun kami menantang diri kami untuk meluncurkan buku sejumlah angka ulang tahunnya. Di tahun lalu kami meluncurkan 57 judul buku-buku yang memang baru diterbitkan, dan tahun ini kami berhasil menghimpun
dari alumni, dari tenaga pengkaji, dari tenaga pengkajar, dari tenaga profesional Lemhanas untuk meluncurkan 58 buku. Nah, tahun ini terasa spesial karena kami kemudian mendapatkan buku rujukan geopolitik yang paling update yang ditulis oleh dosen Universitas Pertahanan Dr. Hasto Kristianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan para tokoh agama harus berperan menciptakan perdamaian dunia, mengingat saat ini masih banyak konflik di dunia yang mengatasnamakan agama. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengajak para tokoh agama di dunia untuk berperan aktif mengambil bagian dalam merumuskan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan damai. Hal tersebut diungkapkan Wapres pada konferensi internasional tentang agama, perdamaian, dan peradaban yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta, Senin 22 Mei 2023. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan selain mampu menjadi sosok pencerah dan penerang, hadirnya tokoh agama juga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan global seperti isu terkait ketimpangan, kemiskinan, konflik, hingga perang, termasuk masalah kerusakan lingkungan. Adapun konferensi yang dihadiri lebih dari 300 peserta dari dalam dan luar negeri tersebut nantinya akan mengkaji berbagai model keberagaman transformatif, dimensi peradaban dalam agama, dan strategi membangun perdamaian dunia berbasis agama. Acara tersebut diselenggarakan atas kerjasama dengan Liga Muslim Dunia dengan 45 pembicara dari 20 negara yang akan menyampaikan pendapat soal agama untuk menciptakan perdamaian. Lebih lanjut, Wapres juga menyampaikan konferensi yang akan menghadirkan serial diskusi dari 3 sesi pleno dan 3 sesi paralel akan ditutup dan berakhir dengan menghasilkan deklarasi Jakarta. Saya mengajak para ulama dan tokoh agama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etik global. Global etik, yakni saling memahami, mutual understanding, saling menghormati, mutual respect, saling ketergantungan, interdependensi, dan juga kerjasama cooperation di antara bangsa-bangsa di dunia. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog mengenal Desa Toale, desa potensi wisata internasional di Sulawesi Tengah. Sesaat lagi.